Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 283. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu bisa dipakai untuk meningkatkan kekuatan pasukan, kata Ye Loongtao. Kemudian Qin Chen angkat bicara. Menurut saya, kita harus menangkap keluarga Leng terlebih dahulu. Jika itu sudah dilakukan, maka dinasti Dazhou tidak akan terlalu merepotkan. Tapi Tuan Qin, bagaimana caranya? Kata Liu Xuanrui. Mendengar ini, Qin Chen hanya terdiam dan tersenyum tipis. Terlihat dia memiliki sebuah rencana. Kemudian Qin Chen mengatakan semua rencananya. Begini yang mulia. Scene berpindah kepada keluarga Leng. Terlihat Patriark Leng, Leng Peipan sedang melapor. Leluhur, hari ini Qin Chen dengan sekelompok orang meninggalkan kota kekaisaran dan menuju negara Xuanzhou. Akhirnya bocah itu keluar. Namun apa yang dia lakukan? Mengapa pergi menuju negara Xuanzhou? Kata Leng Pogong yang nampak mengerutkan kening. Bocah itu pergi ke negara Xuanzhou, apa yang dia rencanakan? Pikir Wu Chenpeng. Mendengar ini, Yan Wuji dan lainnya juga memikirkan hal yang sama. Ini memang aneh. Apa yang kalian pikirkan? Bagaimanapun dia hanya seorang bocah, apa rencana yang bisa dia pikirkan? Kata Leng Pogong. Tentu saja bocah itu bukan masalah besar, tapi keluarga kekaisaran Liu Tai yang kami pikirkan, kata Yan Wuji. Yah, itu benar. Walaupun kita memiliki 4 orang di kelas Martial King, tapi kekuatan Liu Tai dan Pu Xingcheng, 2 orang ini tidak bisa diremehkan. Jika kita berhasil menarik keluarga Mo untuk bergabung dengan aliansi kita, saya yakin keluarga kekaisaran dapat dengan mudah kita hancurkan. Orang itu memang sangat keras kepala. Saya sudah beberapa kali membujuknya untuk bergabung, tapi dia sampai sekarang masih tetap dengan pendiriannya, kata Leng Pogong. Sesaat berikutnya seorang penatua keluarga Leng masuk dan berkata, "Leluhur, ada Mo Tianming di luar." Sedikit info, Mo Tianming adalah leluhur tua keluarga Mo. Seperti yang kita tahu bahwa di sana ada 3 keluarga puncak, yaitu keluarga Leng, keluarga Wu, dan keluarga Mo. Apa yang ingin orang itu lakukan? Kata Leng Pogong mengerutkan kening. Setelah Yan Wuji dan yang lainnya bersembunyi ke ruangan lainnya, Leng Pogong berkata, "Biarkan dia masuk." Leng Pogong, saya yakin kamu masih baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu, kata Mo Tianming memberi hormat di saat sudah masuk. Ternyata tamu yang langka. Tidak biasanya kamu memiliki waktu untuk datang ke sini. Katakanlah ada angin apa kamu ke sini? Kata Leng Pogong sambil sedikit tersenyum. Master Sekte Yan Wuji, Master Sekte Yue Lencang, dan leluhur keluarga Wu. Karena kalian ada di sini, mengapa bersembunyi? Kata Mo Tianming seraya melirik ke sebuah ruangan. Leluhur tua Mo, penglihatanmu cukup bagus. Saya ingin tahu bagaimana kamu mengetahui bahwa kami ada di sini, kata Yan Wuji sambil berjalan keluar dari sebuah ruangan. Saya mendapat berita bahwa dinasti Dazhou menyerang dinasti Dawei di perbatasan dan telah menguasai beberapa kota. Jika tebakan saya benar, masalah ini seharusnya terkait dengan kalian semua, kata Mo Tianming. Mendengar ini wajah Leng Pogong dan lainnya nampak suram dan berkata, "Omong kosong, apa yang kamu katakan? Jangan asal bicara." Tidak perlu marah, saya datang hari ini ke sini bukan untuk bermusuhan, tapi saya ingin bergabung dengan aliansi kalian. Bukankah terakhir kali bertemu kamu menawarkan ini? Kata Mo Tianming seraya tersenyum. Mendengar ini wajah Leng Pogong tiba-tiba curiga. Sebelumnya dia beberapa kali telah mengajak Mo Tianming untuk bergabung, tapi selalu ditolak. Namun sekarang dengan tiba-tiba Mo Tianming ingin bergabung, bagaimana dia tidak curiga? Jika kamu bergabung dengan kami, apakah kamu tidak takut dengan keluarga kekaisaran, terutama orang tua Liu Tai itu?
Semuanya, apakah kalian tidak tahu bahwa leluhur tua Liu Tai sudah 20 tahun ini dia sakit dan sekarat? Kata Mo Tianming. Apakah berita ini dapat dipercaya? Tentu saja dapat dipercaya, berita ini berasal dari orang kepercayaan saya di istana, kata Mo Tianming. Mendengar ini semua orang cukup terkejut, namun mereka sedikit percaya karena sudah hampir 20 tahun si tua Liu Tai tidak pernah menampakkan dirinya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita banyak memprovokasi keluarga kekaisaran, namun Liu Tai tidak pernah keluar. Seharusnya dengan karakter orang itu dia pasti turun tangan. Memikirkan hal ini, Leng Pogong dan lainnya mulai mempercayainya. Leluhur Mo, terima kasih atas berita ini. Namun mengenai bergabungnya Anda, kami harus memikirkannya lebih dulu. Mohon leluhur Mo untuk menunggu kabar dari kami. Baiklah, kata Mo Tianming memberi hormat, berbalik dan pergi dari sana. Kalian semua cari informasi tentang apa tujuan bocah itu pergi ke Xuanzhou. Dan juga cari informasi tentang kebenaran yang dikatakan Mo Tianming, kata Leng Pogong memberi perintah. Baik leluhur. Segera semua mata-mata langsung bergerak. Setelah beberapa waktu, akhirnya keluarga Leng telah mendapatkan semua informasinya. Menurut informasi yang mereka dapatkan, pertama, Qin Chen datang ke Xuanzhou untuk menyerang sekte abadi di Xuan. Tidak main-main, dia juga membawa Pu Xinchen, Nan Gongli, Yellow Hong Tao, Zhou Qinpeng dan juga lainnya. Kedua, yang dikatakan leluhur keluarga Mo juga adalah benar. Mendengar berita-berita ini, wajah Leng Pogong, Wu Chenpeng dan yang lainnya nampak senang. Kemudian Leng Pogong berkata, beritahukan kepada Mo Tianming selama dia membunuh Qin Chen dan membawa kepalanya ke hadapan saya akan menerimanya bergabung. Baik leluhur. Setelah Mo Tianming mendengarnya, dia langsung menyetujuinya. Dan di malam ini juga dia langsung bergegas sendirian ke negara Xuanzhou untuk membunuh Qin Chen. Di sisi lain, di malam itu juga Leng Pogong, Yan Wuji dan yang lainnya juga pergi ke negara Xuanzhou dan mengikuti Mo Tianming secara diam-diam dari belakang. Sesaat setelah mereka pergi, seseorang muncul di atap rumah keluarga Leng. Xiao Chen benar, ternyata keluarga Leng benar-benar sangat berniat untuk membunuhnya. Bahkan orang di kelas Martial King semuanya bergegas ke negara Xuanzhou. Orang ini adalah leluhur Liu Tai. Melihat Leng Pogong dan yang lainnya bergegas ke negara Xuanzhou, dia tersenyum tipis dan dengan seringai di mulutnya, dia juga mengguncang sosoknya dan melesat pergi dari sana. Di negara Xuanzhou ada 3 pengaruh besar, yaitu Lembah Taiyi, Kota Kaisar Hati, dan Sekte Liuxian. Pada saat ini, Xin berpindah kepada negara Xuanzhou, tepatnya di Sekte Liuxian. Terlihat di Xuan yang sedang kesal dikarenakan banyak penatua dan orang-orang dari sektenya mati di saat insiden penyerangan kelima kerajaan sebelumnya. Dan ini tentu membuat sektenya menderita kerugian yang sangat besar. 此事是我刘仙宗和秦晨的私人恩怨，若贸然动手，定会遭到丹阁和血脉圣地的质疑。你马上带人拦截丹阁和血脉圣地队伍。Di saat Di Xuan sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba satu persatu sosok orang muncul di depan gerbang sektenya. Di Xuan, keluarlah, hari ini adalah hari kematianmu, kata Qin Chen dan kelompoknya yang baru sampai di sana dengan menunggangi seekor burung. Melihat kelompok itu, Di Xuan kemudian berkata, cepat aktifkan formasi. Seketika sebuah arai formasi langsung melindungi sektenya. Sesaat berikutnya setelah mendengar keributan ini, beberapa penatua tertinggi Sekte Liuxian langsung datang. Di Xuan, apa yang terjadi? Siapa orang-orang ini? Kata seorang penatua agung dengan posisi paling tinggi di sekte yang bernama Penatua Tian. Penatua Agung Tian, orang ini bernama Qin Chen, murid 5 kerajaan yang telah membunuh Hua Tiandu dan juga pendiri Papiliun Cendi, dan yang lainnya adalah penguasa Papiliun Pil, presiden Tanah Suci Darah, dan yang lainnya saya kurang tahu, kata Di Xuan. Ternyata dialah orangnya. Wajah para penatua tertinggi sesaat nampak marah. Namun hati mereka tiba-tiba merasakan ketakutan di saat melihat kelompok orang di luar sektenya. Di Xuan, masalah ini adalah salahmu, maka carilah solusinya.
kata penatua tertinggi Tian dengan nada suara dingin. Di Xuan, kamu telah menyerang kerajaan Ki saya dan menargetkan keluarga saya. Sekarang keluarlah, apakah kamu pikir arai ini mampu menahan saya? Kata Qin Chen seraya menebaskan pedangnya kepada arai itu. Seketika arai itu bergetar dan retak. Bagaimana ini mungkin? Faktanya ini adalah arai tingkat 6 yang mampu menahan serangan seseorang di kelas martial venerable tahap akhir. Tapi di bawah pedang Qin Chen, arai ini langsung bergetar dan retak dan mungkin akan hancur. Di saat Qin Chen akan menghantam lagi, Tuan Muda Qin, hentikan. Kita bisa mendiskusikan masalah ini secara baik-baik. Penatua tertinggi Tian yang nampak seperti meminta belas kasihan, namun di dalam hatinya dia mencibir. Haha, tidak ada kata berdamai. Master sekte Anda Di Xuan telah menyerang keluarga saya. Tapi selama kalian menyerahkan Di Xuan dan bunuh diri di tempat, saya akan pergi dari sini, kata Qin Chen dengan suara yang ganas, terbang di udara dengan tatapan dingin. Mendengar ini, wajah penatua tertinggi Tian nampak jelek. Omong kosong. Di saat Qin Chen akan menghancurkan formasi, tiba-tiba sesosok pria berjubah dan memakai penutup wajah melesat menerjang ke arahnya. Dengan sebuah serangan telapak tangan, sosok itu mengamuk dan akan merobek kepala Qin Chen. Tuan, hati-hati, kata budak hitam seraya mengeluarkan spanduk setan langit berniat memblokir serangan telapak tangan itu. Namun spanduk setan langit dengan mudah dipentalkan. Bahkan budak hitam seketika menyemburkan seteguk darah. Gawat, dia adalah seseorang di kelas Martial King, kata budak hitam. Siapakah kamu beraninya menyerang Master Qin, kata Zhou Qinpeng. Seketika Zhou Qinpeng, Nan Gongli dan Ye Lo Hongtao menyerang bersama-sama untuk memblokir telapak tangan itu. Namun walaupun mereka telah menyerang bersama, tetap saja mereka bertiga terhempas jatuh dan mengerang kesakitan. Akhirnya serangan itu tiba kepada Qin Chen. Sebuah armor baju besi muncul di tubuh Qin Chen. Boom! Seketika Qin Chen terpental jauh dan menyemburkan seteguk darah. Melihat Qin Chen masih hidup, sosok itu langsung bergegas dan akan mendaratkan serangannya lagi. Bunuh dia, kata Di Xuan dan semua orang di sektenya. Namun di saat serangan sosok itu akan mendarat di kepala Qin Chen, tiba-tiba, kurang ajar, sesosok langsung muncul di depan Qin Chen dan memblokir dengan tinjunya. Boom! Kedua serangan bertabrakan. Dia adalah Pu Xincheng. Kamu siapa beraninya menyerang Tuan Qin? Tunjukkan wajahmu kalau berani dan bertarung denganku, kata Pu Xincheng yang nampak sangat marah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.